Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar bahasa Indonesia hari ini, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang bab 7 ya, literasi buku fiksi dan non-fiksi. Silakan dibuka buku paketnya halaman 158. Di sini kita kan sudah tahu berbagai cerita itu ada yang termasuk kategori fiksi dan non-fiksi. Begitu juga dengan buku ya. Buku cerita itu ada yang fiksi, ada yang non-fiksi. Kalau cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu cerita yang kita bahas sama-sama ya di sini ya. Apakah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Diskusikan dengan teman sekelasmu ya. Di sini ada A, menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Baik buku fiksi maupun non-fiksi terdiri atas unsur-unsur seperti jilid, kata pengantar, daftar isi, dan uraian isi buku. Buku non-fiksi juga dilengkapi daftar pustaka, glosarium, dan indeks yang biasanya ada di belakang buku ya. Itu buku non-fiksi. Jilid buku memuat judul buku, penulis, nama penerbit ya. Di sini biasanya ada. Yang keduanya kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan. Yang ketiga daftar isi, yang keempat isi buku, yang kelima daftar pustaka, yang keenam glosarium, dan yang ketujuh indeks. Meski demikian, secara khusus terdapat perbedaan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Beginilah ya perbedaannya. Di sini ada unsur-unsur buku fiksi adalah apa aja di situ? Ada sampul buku, rincian subbab buku, judul buku subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada sampul buku, yang kedua ada rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh ada sistematika penulisan ya. Nah, itulah perbedaan antara unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi ya. Kita beralih ke halaman 160. Biasanya setelah kalian membaca buku atau sebelum kalian membaca buku, kalian suka membaca apanya? Sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis buku adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu karya atau suatu buku. Sinopsis membuat gambaran jelas secara sederhana tentang urutan cerita dalam naskah. Menyusun sinopsis akan lebih mudah dan tepat jika sebelumnya kita melakukan analisis unsur-unsur instruksi dari buku fiksi. Di sini ada ya, nih contohnya di halaman 160. Silakan kalian baca-baca dulu ya di situ. Baiklah, jika sudah dibaca contoh-contohnya, marilah kita ke halaman 165. Menelaah hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur satu dengan unsur yang lainnya pasti berhubungan ya. Semua unsur saling berkaitan dan menyatu. Seperti halnya pada buku fiksi, unsur yang membangun harus terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut membangun struktur buku agar buku tersebut layak dibaca. Unsur intrinsik meliputi tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, dan tema. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang harus ada di dalam suatu cerita atau suatu buku ya. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya pada saat pengarang membuat karya, dan tempat pada saat pengarang membuat karya ya. Itulah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah. Di sini banyak sekali ya contoh-contohnya. Contoh buku non fiksi di sini ada ya. Sekarang kita ke halaman 172. Kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta, apa yang disebut dengan kalimat fakta? Kita sudah tahu ya, fakta itu berarti benar-benar terjadi atau kenyataan ya.
Di sini ada kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan benar-benar terjadi, realitanya ada, nyata dan bisa dibuktikan ya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat pendapat seseorang, pendapat yang dikemukakan oleh orang lain tentang sesuatu hal, kebenarannya belum pasti. Seringkali menggunakan kata barangkali, mungkin, nampaknya, bisa jadi, sepertinya, boleh jadi, kira-kira atau diperkirakan. Andaikan, seandainya, kalau, jika, jikalau, jika saja, bila mana, bila, asal atau asalkan. Sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, sesungguhnya, sebenarnya, dan lain-lain ya. Nah, itulah beberapa kalimat yang biasa digunakan dalam kalimat opini atau kalimat pendapat ya. Mungkin dari Bu Noni untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Silahkan ya di bab 7 ini, silahkan kalau ada yang perlu digarisbawahi ya. Contohnya digarisbawahi kalau yang misalnya dirasa penting kata-katanya, kalimat-kalimatnya, silahkan digarisbawahi ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.